Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Twi Saputra dengan NIM D101121074. Kali ini saya akan menjelaskan hubungan antara proyek konstruksi dengan PMBOK. PMBOK adalah standar de facto yang diakui secara internasional yang berhubungan dengan penerapan pengetahuan, keterampilan, peralatan, dan teknik untuk memenuhi persyaratan proyek. PMBOK merupakan suatu standar yang dibentuk oleh Project Management Institute atau PMI dengan tujuan agar dokumen itu menjadi acuan utama dalam pelaksanaan proyek. Tujuan PMBOK adalah tujuan mendasar dari adanya PMBOK Guide adalah untuk menjelaskan pengetahuan dan sistem yang dapat diterapkan pada proyek. PMBOK Guide ini diakui secara umum sebagai praktik yang baik. PMBOK Guide berisi beberapa poin penting dalam manajemen proyek. Beberapa di antaranya menjelaskan mengenai 5 grup proses dan 10 area pengetahuan. 5 grup proses dalam PMBOK Guide adalah: yang pertama, 1. Initiating. Inti dari fase initiating adalah untuk menentukan visi proyek, mendokumentasikan apa yang ingin Anda capai dan mendapat persetujuan dari pemangku kepentingan. Yang kedua, ada planning. Planning adalah fase di mana Anda membangun infrastruktur proyek yang memungkinkan Anda untuk mencapai tujuan proyek dalam batasan waktu dan anggaran yang telah ditentukan. Yang ketiga, ada executing. Pada fase ini, rencana yang sudah dibuat akan dieksekusi sesuai dengan timeline yang telah ditentukan. Keempat, ada monitoring dan controlling. Dilakukan untuk mengawasi kemajuan dari proyek yang berjalan dan melihat apakah sudah sesuai dengan rencana. Yang kelima, ada closing. Closing adalah tahap akhir dari siklus hidup proyek. Proyek harus secara resmi ditutup dan memperoleh persetujuan dari berbagai pelanggan, pemangku kepentingan, atau sponsor proyek. Kemudian ada 10 area pengetahuan dalam PMBOK Guide. Pada dasarnya dalam PMBOK Guide, area pengetahuan adalah area atau bidang pengetahuan apa saja yang perlu Anda pahami untuk manajemen proyek. Berikut adalah 10 area pengetahuan dalam manajemen proyek. Yang pertama, ada Project Integration Management, yaitu area yang membantu tim bekerja sama dengan lebih lancar. Yang kedua, ada Project Scope Management, yaitu mengacu pada jumlah total pekerjaan yang harus dilakukan untuk menghasilkan produk, layanan, atau hasil proyek lain dengan fungsi dan fitur yang telah ditentukan. Yang ketiga, ada Project Time Management, yaitu mengacu pada analisis dan pembangunan jadwal atau timeline untuk menyelesaikan sebuah proyek. Yang keempat, ada Project Cost Management, yaitu proses untuk merencanakan, memperkirakan, dan mengendalikan biaya atau anggaran untuk menjalankan proyek. Yang kelima, ada Project Quality Management. Ini dilakukan untuk mengukur kualitas dari semua kegiatan yang berjalan. Yang keenam, ada Project Resource Management, yaitu merupakan pengelolaan dan penetapan sumber daya dalam perusahaan Anda yang dibutuhkan untuk mengerjakan proyek. Yang ketujuh, ada Project Communications Management, yaitu menguraikan proses dan prosedur yang diperlukan untuk memastikan bahwa informasi dan data yang dikumpulkan selama proyek berjalan dapat dikumpulkan, disimpan, dan didistribusikan dengan benar ke seluruh tim proyek yang terlibat. Yang kedelapan, ada Project Risk Management, yaitu salah satu hal yang tidak dapat lepas dalam proses manajemen proyek. Oleh karena itu, Project Risk Management diperlukan. Yang kesembilan, ada Project Procurement Management, yaitu mengacu pada proses pengelolaan dan pengoptimalan anggaran proyek yang tersedia untuk barang, jasa, dan sumber daya yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek. Yang terakhir, yang ke-10, ada Project Stakeholder Management, yaitu Project Stakeholder Management ini Anda dapat mengkomunikasikan bagaimana status proyek, biaya, dan hambatan kepada para pemangku kepentingan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.